Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program One Day One Book Zero. Muhammad is my hero. Hari ini kita baca jilid 7 bersama Hafiz Pen ya. Tahun Duka Cita. Kaum musyrik Quraisy kembali menemui paman Abu Thalib agar menyerahkan Rasulullah SAW untuk mereka hukum mati. Paman Abu Thalib sangat terkejut. Beliau segera mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk melindungi Rasulullah SAW. Kecuali Abu Lahab yang tetap memusuhi Rasulullah SAW. Di perkampungan Bani Kinanah, orang Quraisy membuat piagam perjanjian, kesepakatan berisi sumpah bahwa mereka tidak akan menjalin jual beli, persahabatan, persaudaraan, hubungan pernikahan, berkumpul, berteman, dan bahkan tidak akan mengajak Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bicara. Pemboikotan itu membuat keadaan Rasulullah SAW, Bani Hashim, dan Bani Muthalib sangat mengenaskan. Mereka kekurangan makanan dan pakaian hingga terpaksa memakan daun-daunan dan kulit yang mengering. Anak-anak merintih kelaparan. Paman Abu Thalib selalu mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Beliau meminta agar Rasulullah SAW tidur di pembaringannya dan ada orang yang selalu menjaganya. Meski pemboikotan itu sudah berlangsung selama 3 tahun, kaum muslim tetap tegar dan tidak ada satupun yang mengikuti kafir Quraisy. Pada musim haji, Rasulullah SAW dan kaum muslim tetap keluar dan berdakwah kepada orang-orang yang mereka temui. Perpecahan mulai terjadi di kalangan kaum musyrik Quraisy. Sebagian ingin membatalkan pemboikotan, terutama Hisham bin Amru. Paman, lembaran perjanjian itu telah musnah karena Allah telah mengirimkan rayap untuk memusnahkannya, kecuali tulisan yang ada nama Allah, kata Rasulullah SAW kepada paman Abu Thalib. Wahai Quraisy, kemenakanku mengatakan perjanjian itu telah dimakan rayap. Jika kemenakanku berbohong, kami akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati kalian kepadanya. Tetapi, jika kemenakanku benar, kalian harus membatalkan pemboikotan yang zalim ini, kata paman Abu Thalib. Lalu benarlah rayap memakan lembaran perjanjian kecuali kata Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Seorang pemuka Quraisy bernama Mut'im bin Adi yang tidak setuju dengan pemboikotan segera merobek lembaran perjanjian itu dan berakhirlah masa pemboikotan. Kini Rasulullah SAW dan kaum muslim tak lagi dikucilkan, tetapi mereka tetap menghadapi hinaan dan siksaan kafir Quraisy. Paman Abu Thalib sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Tak berapa lama kemudian, paman Abu Thalib pun wafat pada usia 80 tahun. Rasulullah SAW sangat sedih dengan kematian paman yang selama ini melindunginya. Namun kesedihan yang lebih dalam adalah karena paman Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan kafir. Kesedihan Rasulullah SAW semakin mendalam ketika tidak lama setelah itu, kekasih
menasihati beliau, orang yang selalu mendampingi beliau pada saat suka dan duka, Bunda Khadijah, juga wafat. Sungguh, hari-hari yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya terasa begitu berat. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita. Rasulullah pernah berkata tentang keistimewaan Bunda Khadijah. Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dia membenarkanku sewaktu semua orang mendustakanku. Dia mendukungku dengan hartanya selagi semua orang menghalangiku. Allah menganugerahiku anak darinya, sementara aku tidak punya dari yang lain. Siksaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi hingga jiwa beliau terancam. Beliau pun pergi keluar Mekah menuju Taif, ditemani oleh Zaid bin Harithah untuk berdakwah selama 10 hari di sana. Sambutan masyarakat Taif ternyata tidak lebih baik. Mereka mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusir dan menghina beliau, serta menghujani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Zaid bin Harithah berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga banyak luka di sekujur tubuh dan kepala Zaid. Kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terluka dan berdarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berlindung di bawah pohon anggur hingga bertemu seorang budak Nasrani bernama Adas yang membawakan setangkai buah anggur untuk beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah ketika Adas mempersilahkan untuk memakan buah anggur itu. Adas terkejut dan kagum dengan ucapan itu, sebab penduduk negeri ini tidak ada yang mengenal ucapan tersebut. Di tengah siksaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendoakan penduduk Taif. Sungguh mulia hatimu ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutuskan kembali ke Mekah dengan jaminan keamanan dari Mut'im bin Adi. Beliau kemudian mulai berdakwah di kalangan kabilah-kabilah Arab lainnya. Nah, kalian juga ya, jangan lupa ucapkan basmalah sebelum melakukan apapun, termasuk makan dan minum. Selesai. Sampai jumpa besok, insya Allah di jilid 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.